Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Lili, terima kasih atas waktunya. Tadi mohon maaf menunggu waktu karena jadi TK 2 Karangan saya, Bu. Di sini saya akan melakukan pendampingan individu 4 ya, Bu. Ya. Bu, kabar Bu Lili hari ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah luar biasa, Baik. sehat. Bu, untuk pembelajaran daringnya bagaimana, Bu? Terkendala atau ada masalah atau Salam mboten. Oh, gitu. Cuma tugas demonstrasi kontekstualnya belum. Oh, Dan hari ini. ya, nggih segera dikerjakan ya, Bu. Nggih, agar semuanya berjalan lancar, Bu. Di sini untuk pendampingan 4-nya akan berjalan sesuai evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Seperti yang kemarin saya menginformasikan ke Ibu pada saat P3, Ibu harus menyiapkan RPP dan sebagainya. Terus saya nanti juga observasi ke kelas Bu Lili saat pembelajaran. Namun observasinya nanti saya hanya di belakang, Bu. Jadi untuk prosesnya nanti semua tergantung Bu Lili, makanya dari sesuaikan RPP dengan. Di sini bagian awal yaitu terus tadi saya juga izin Ibu Kepala tapi beliau masih ada acara akhirnya. Kita langsung masuk ke pra observasi mawon ya, Bu Lili. Bu Lili, di sini untuk pra observasinya mata pelajarannya ini nanti apa ya, Bu? Kalau di kelas 5 ini masih tematik. Ya, Bu. Ya. Tema 2 sub pembelajaran 2. Oh, saya enggak tahu. Tematik Pak. Tema 2 Pembelajaran 2, pembelajaran 1. Subtema 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Ya. Tema 2. Subtema 2, pembelajaran 1. Pembelajarannya 1. Gitu memang gini ya, Bu. Saya di beda. gitu. Bu, kelasnya Kelas yang 5. diambil kelas 5. Semesternya 1. Untuk sekolah SDN 3 nomor. Bu, mau menanyakan di sini kan ada sekitar 3 kolom ya, Bu, yang harus saya isi, terus kita sepakati bersama, nanti kita tanda tangan di bawah bersama ya, Bu. Untuk praobservasinya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti apa ya, Bu? Tujuan pembelajarannya ada beberapa, Oke. yaitu mendaftar penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan manusia. Yang kedua, membuat bagan, model atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang ketiga, menjelaskan dari bagan tersebut penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Terus, selanjutnya membuat pertanyaan. Yang ketiga tadi ya, Bu? Yang ketiga menjelaskan bagannya. Oh, menjelaskan. Oke. Terus membuat pertanyaan berdasarkan informasi dari teks yang dibaca atau yang didapat menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan. Berarti apa yang bagaimana? 5W1? Iya. Saya Membuat pernyataan itu pertanyaan. Terus ada lagi, Bu? tujuan terakhir itu menjawab pertanyaan dari teks yang dibaca atau yang di informasi yang didapat. Menjawab pertanyaan sesuai teks atau informasi yang didapat. Seperti itu. Baik, berarti ini nanti akan Ibu simulasikan di pembelajarannya jenengan, nggih. Terus untuk area pengembangannya, Bu, yang hendak dicapai peserta didik diharapkan mampu mengenali gejala-gejala atau penyebab terjadinya dari gangguan pernafasan alat pernafasan manusia. Terus peserta didik mampu menjelaskan terjadinya
gejala, penyebab, gejala, gangguan alat pernapasan. Jadi mengenal dulu, terus menjelaskan. Mengenal, nggih. Nggih. Terus membuat pertanyaan dari teks, bisa membuat pertanyaan dari 5 tadi. Oh, nggih. Nggih. Peserta didik mampu membuat pertanyaan. Juga menceritakan dari teks yang didapat atau informasi yang didapat, teks yang dibaca. Itu area pengembangan teks. Nanti kalau boleh tahu sedikit keluar dari konteks ini ya Bu, hasilnya itu apa Bu dari pengembangan ini? Hasil dari pengembangan itu nanti apa itu Pak? Diagram, bahkan nanti kan anak-anak membuat itu, dibuat kelompok-kelompok, lalu mereka akan mempresentasikan di depan. Oh gitu, baik. Berarti sudah menerapkan diferensiasi ya Bu. KSN-nya juga masuk apa mboten nanti Bu? Iya, kerjasama FKT-nya, terus sosial emosionalnya itu. Bu, ada lagi Bu, untuk strategi yang Ibu Lilik siapkan di kelas itu nanti kalau boleh tahu seperti apa saja Bu strategi-strategi? Saya menyiapkan bahan ajar tematis itu, menyiapkan beberapa teks bacaan, tidak hanya terpaku pada teks yang ada di buku bacaan di buku siswa. Saya juga akan membuatkan beberapa teks dari media sosial, dari internet, terus juga menyediakan gambar-gambar tentang berikut tadi, gangguan alat pernafasan manusia. Catatan khusus ini berarti dilakukan dengan baik aja ya. Karena di sini insya Allah sekilas sudah baik seperti RPP yang kemarin juga sudah baik Bu. Bu sama minta tanda tangan ya karena ini ada kesepakatan bersama Bu. Ya. Berarti setelah ini saya langsung ke kelasnya panjenengan gitu. Siap. Jadi Ibu langsung ambil alih mawon di kelas, terus saya tak duduk diam di belakang menyimak. Karena nanti saya juga akan menilai mau masukkan di modul di lampiran 5 Bu. Kalau ini kan lampiran 4. Itu pada saat jenengan ngajar sekalian langsung tak inputkan sekalian biar enak untuk nanti enggak terus setelah itu ada lampiran 6 sama lampiran 7 itu pasca ngajar. Baik, terima kasih ya Bu. Anak-anak, pembacanya sudah selesai? Sambung. Baiklah, coba salah satu angkat tangan. Siapa sing ceritane isine apa? Ayo Lul, mantep Lul. Critakno, maca apa isine apa? Ceritane apa judulnya? Terus ceritanya piye? Kebakaran di daerah yang sangat hebat. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu Ilham, Alvin, Fano. Kami akan menceritakan gejala asma. Kenapa tertimbun hanya ini? Gagal bahasa jelas, sesak nafas, batuk. Anak-anak, sekarang kalian sudah dibentuk menjadi kelompok. Tugas kalian tiap kelompok adalah mengamati gambar yang sudah saya bagikan tadi. Sudah dapat semua? Nah, sekarang amati gambarnya. Terus buat bagan. Diagram yuk kena model atau peta konsep juga bisa tentang penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Gejalanya opo? Ngono ya? Saged? Bisa? Silakan dikerjakan. Ayo. Ojo karo guyon, kita cukup. Jiwanya untuk Indonesia.
hijau. Kelompoknya ada 6. Tugas kalian mengamati gambar ini. Ora karo asal wis nang iki dolanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mengerjakan 10 menit ya.
senangnya garap berarti. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendaftar penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan manusia. Apa itu alat pernafasan manusia itu? Hidung, paru-paru, tenggorokan. Pernapasan kok jantung? Pernapasan jantung benar? Insang, yora toh. Pernapasan itu ada hidung, tenggorokan, paru-paru, taring meniku tenggorokan gue. Hari ini kita akan mempelajari gangguan pernafasan. Contohnya apa gangguan pernafasan? Sesak napas. Masa tipes gangguan pernapasan? Flu, itu nyakit pernapasan, influenza, batuk, apalagi pilek. Baik, sekarang silakan buka buku tema 2 halaman 51. Pembelajaran subtema 2 nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ulangi nggih. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes. Yes, kurang semangat. Yes. Oh, yes. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Putra kemana? Tidak izin? Tidak ada suratnya? Baik, Putra tidak masuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin doa. Doa dulu. Ayo, selalu biasanya sih mimpin doa. Ayo rasain yang pelan. Kelompok. Oh, enak sing mengamati gambar, enak sing bekerja. Yang lain silakan perhatikan, temannya mau presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini 6. Oh 3. Ya wes manut kelompok 3. Mulai menulis kelompok 6 kemarin 3. Wih. Ayo. Yang bernama anggota adalah Cynthia, Wawas, Afifah. Terus dibaca toh. Terus selesai. Sesak nafas, sisi, Mengi. dada terasa, Sesak. gejala akan diminta berat, ada faktor tempus, berulang, sering membunuh pada malam hari, mudah dimengerti. Kalian membaca buku yang ada di pojok buku. Beli punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti yang mau jawab angkat tangan dulu ya. Yang pertama, apa yang tergambar di dalam sampul buku yang kalian baca tadi? Apa yang tergambar? Angkat tangan. Hah? Banter toh. Sing tergambar, gambarnya gambar apa? Hewan, apa lagi? Hewan, ada yang lain? Beternak ayam, gambarnya apa nih kono? Ayam. Baik, selanjutnya apa judul yang kalian judul buku yang kalian baca? Apa judulnya? Judulnya di judulnya. Judulnya yang kali kuwi to ya. Tempe. Banter. Sama iki lek omong ning jaba bunga-bunga, lek ning jero tempe Indonesia yang mendunia. Ono judulnya apa? Bukumu. Podo menulis dibaca. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kira-kira di dalam buku ini tadi yang sudah kamu baca isinya apa toh? Apa isi di situ kok pocong? Ayo, baik. Mengenal hewan liar. Cara pembuatan tempe, apa no? Tempe adalah makanan yang digemari orang Indonesia. Tempe adalah makanan kegemaran bagi orang Indonesia. Baik. Sekarang Bu Lili mau tanya, di kegiatan literasi ini apakah kalian senang? Masuk lagi ya. Baik. Untuk kegiatan literasinya sudah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Waktu kita sudah siang, sudah hampir selesai, hampir pulang. Kita akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Hari ini kita belajar apa sih? Belajar tentang gangguan pernapasan. Belajar tentang gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan. Apa gangguan pernapasan tadi? Apa sih? Gangguan pernapasan tadi loh. Gerakannya apa, Mang? Ayo sini ngomong. Gerakannya asma, influenza, ya toh. Terus saya mau menanyakan lagi, apa hal yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang menjawab? Yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah kerjasama jalan kelompok atau mempresentasikan ke depan kelas. dia yang menarik dia belajar kelompok lalu mempresentasikan ke depan kelas. Duduk orang mau? Tidak duduk. Pas mempresentasikan tidak duduk. Oh bagus. Terus saya mau menanyakan lagi, apa gejala atau penyebabnya dari gangguan pernapasan tadi? Adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor fisik dan faktor penyakit. Nah, dan penyebabnya ada faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan kayak sini kono kayak. Bagaimana ada yang mau bertanya? Nah, ini kancamu takon, apa pentingnya belajar gangguan
apa? Kalian lebih waspada. Kalian akan waspada, selalu menjaga kesehatan. Ya Allah, lah ini polusi udara ini gak ada sesek. Kalian akan berusaha menghindari. Kalian akan menjaga kebersihan agar tidak terkena gangguan pernapasan. Dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak kotor, itu akan menjaga kesehatan pernapasan kita. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Sudah? Baik, silakan Toto. Apa yang menjadi penyebab gangguan pernapasan? 1, angkat tangan. Pak. Faktor fisik. Faktor fisik. Bayi lahir prematur. Faktor fisik. Misalnya bayi lahir prematur. Lahir prematur di sini ya toh. Lahir prematur ki lahir sing piye? Bayi lahir prematur. Bayi yang lahir belum wayahe. Bayi itu lahir sebelum waktunya dilahirkan, berarti belum genap 9 bulan. Dia sudah itu akan tidak semuanya, tapi akan bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Yang nomor 2. Yuk. Faktor penyakit. Faktor penyakit. Contohnya apa deh? Misal influenza. Influenza. Influenzanya apa toh? Influenzanya apa? Influenzanya apa? Weh, apa influenza ini? Flu, nyamuk berarti flu. Ayo tuh beli batuk deh. Ada lagi? Ayo. Apa? Ayo jawab bisa angkat tangan lo. Pneumonia. Pneumonia. Apa? Pneumonia. Ini tulisannya. Pneumonia. Ada lagi? Oh, baik, sih. Kanker paru. Kanker paru. Kanker paru berat. Ayo, angkat tangan dari situ mas, apa? Apa? Ayo. Yuk. Tuber. Lagi. Asma. Ada lagi faktor yang menyebabkan lagi apa sih? Faktor lingkungan. Ini ya tidak cukup. Bisa menjelaskan kenapa faktor lingkungan menjadi penyebab gangguan pernapasan? Lingkungan kotor. Ada lagi? Banyak polisi, banyak polusi. Biasanya itu terjadi di daerah perkotaan. Polusi itu apa toh? Debu, asap kendaraan, asap pabrik, ya itu menyebabkan tercemarnya udara. Jadi oksigen akan digantikan apa? Karbon dioksida. Oksigennya entek. Jadi napas malih ambus. Mereka kakean asap kendaraan bermotor.
Beda ning kene kan akeh uwit, dadi sik seger. Ora neng pabrik, ora neng asap pabrik, kendaraan bermotor juga sedikit, jadinya udaranya masih asli, seger, alami. Jadi emang sesek, akeh orang yang ingin mau sesek, jarang. Ini tadi loh, banyak asap. Kendaraan polusi dan sebagainya. Baik, kalian sudah mempelajari apa penyebab gangguan pernafasan. Ada yang lain lagi mungkin? Apa? Sudah. Berarti kita sekarang akan membentuk kelompok. Terima kasih Bu Lilik sudah melakukan pembelajaran. Terus pembelajaran tadi dari pra-nya sudah sangat masuk. Terus yang sudah kita sepakati bersama tadi sudah ya semuanya tercover. Dan saya juga langsung menilai tadi di lampiran 5 karena Excel akhirnya buat saya pilih karena langsung diinputkan nanti. Terus di sini untuk pasca observasi Bu, dalam proses percakapan ini saya dan Ibu Bu Lilik bersama-sama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Percakapan pasca observasi berisikan seperti ini Bu, menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data yang observasi kepada Ibu. Jadi nanti saya juga akan melihat catatan-catatannya. Terus setelah itu melakukan umpan balik. Nah, setelah melakukan umpan balik saya masuk di lembar lampiran yang 6. Terus ada lagi percakapan rencana pengembangan yang nanti masuk ke pengembangan ke lampiran ke-7. Setelah itu nanti masuk bagian akhir. Setelah itu saya menyampaikan rencana tindak lanjut ya Bu. Ibu, untuk yang ini berarti masuk catatan untuk refleksi apa Ibu? Yang saya lakukan refleksi tadi di akhir pembelajaran ya Pak. Iya Bu. Saya anak-anak saya tanya menjelaskan apa yang sudah dipelajari tadi, menjelaskan tentang gangguan alat pernafasan. Anak-anak menjelaskan penyebabnya, gejalanya, terus contoh-contoh gangguan pada alat pernafasan manusia. Seperti itu. Terus tadi menjelaskan tentang gangguan alat pernapasan. Apalagi Bu itu lebih Bu? Ada gangguan alat pernafasan ya Pak. Gangguan itu penyebabnya, gejalanya, terus contoh-contoh gangguannya. Terus anak-anak juga bisa membuat pertanyaan dari 5 apa tadi? Apa, siapa, mengapa, bagaimana itu. Sudah Bu, ada lagi. Kalau refleksinya seperti itu. Kalau ini kan kalau boleh tahu ini untuk refleksi Ibu ya Bu. Kalau sedikit untuk refleksi peserta didik bagaimana Bu? Kalau untuk peserta didik nanti saya akan mengadakan di akhir pembelajaran itu saya akan mengadakan tanya jawab. Iya. Ya bertanya apa yang didapat hari ini, kita mempelajari apa dan sebagainya. Baik Bu. Untuk selanjutnya topik percakapan tadi meliputi apa saja Bu yang harus saya topik dan catatan Ibu lah intinya. Kalau saya tadi kita di refleksi itu kan saya menanyakan gini, anak-anak tadi kita belajar apa sih? Nah seperti itu. Dia akan menjawab kita belajar tentang itu Bu, gangguan pernafasan, alat pernafasan manusia, dia anggap gitu. Terus apa sih yang menarik dari kegiatan kita hari ini? Apa sih yang menarik dari pelajaran hari ini? Tuh. Terus kita akan merespon dari setiap jawaban anak-anak, merespon, menanggapi dari semua yang dijawab anak-anak ya. Terus ada lagi pertanyaan seperti ini,
apa yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Dia akan menjelaskan sesuai yang kita pelajari tadi seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, apa sih tantangan kalian pada saat kita belajar gangguan alat pernafasan? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi tantangan itu seperti itu. Jadi anak-anak akan akan riuh menjawab. Interaksinya ya Bu. Bu, terus rencana tindak lanjut Bu, setelah ini kan dari catatan, terus catatan refleksi, ada topik percakapan, terus rencana tindak lanjut nanti ke depan Ibu bagaimana? Ke anaknya dulu ya. Oh, ke anak. Baik. Kalau ke anak tadi setelah refleksi, saya selalu memberikan tugas rumah agar anak itu bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Ada tugas rumah, anak-anak otomatis kan akan bercerita, saya tadi belajar ini loh Pak Bu, saya diberi tugas ini Pak Bu. Kalau di lingkungan sekitar kita itu, kita akan contohnya apa kalau di sekitar lingkungan sekitar rumahmu, adakah di lingkunganmu yang mempunyai sakit gangguan alat pernafasan seperti itu. Jadi dia akan mengidentifikasi, akan mengamati lingkungan sekitar seperti itu. Agar dia lebih paham. Oh gitu. Terus selain ke anak Bu, nanti ke apa rencana tindak lanjut? Ada ke rekan kah atau bagaimana atau apa Bu? Kalau saya itu berencana itu Pak. Ini kan CGP ya Pak, yang di sekolah ini masih saya sendiri. Jadi ada rencana saya itu memberitahu atau bahasa kerennya mengimbaskan. Tapi sebenarnya kita hanya ini loh hasil saya dari CGP itu. Kita hasil saya itu ini saya pengennya cerita deh sama teman-teman. Agar teman-teman juga tahu, oh oleh CGP ini. Oke, baik Bu, kalau sudah berarti ini juga harus kita sepakati seperti perayaan tadi ya Bu. Nanti kita tanda tangan bersama di sini. Baik Bu, ada lagi sekitar ini untuk rencana pengembangan Bu, rencana pengembangan yang akan masuk ke lampiran 7. Nama kuliah ini Bu, kalau boleh tahu untuk ini Bu, di sini apa isi? Ini saya. Iya Bu. 350 30 96 10 58 5000. Ya. Nanti rencana Ibu akan melakukan yang jenengan kunci atau jadi coach dan supervisor nanti siapa ya Bu? Bu Muriani. Muriani. Ya. Di tahun pelajaran ini atau? Di tahun ini, mungkin minggu depan. Mungkin. Kelasnya Bu? Kelas 1. Mata pelajaran. Kalau salah satu itu kan kurikulumnya sudah berbeda. Iya Bu. Jadi ada mata pelajarannya bahasa Indonesia. Baik Bu, di sini kan ada beberapa kolom ya Bu. Di sini antara area aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung dan waktu. Di sini untuk yang akan Ibu lakukan itu aktivitas pengembangannya seperti apa Bu? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan beliau, dengan teman Bumur. Nanti juga ada hanya Bumur kalau bisa semuanya nanti. Tapi untuk yang awal itu kok Bumurnya dulu. Kita berkolaborasi. Saya akan menceritakan hasil saya dari CGP, itu apa saya yang saya dapat. Ini kan kita akan coba berkolaborasi. Untuk tujuan yang hendak dicapainya Bu? Saya akan bahasa kerennya mengimbaskan ya Pak, mengimbaskan atau menceritakan apa yang saya dapat dari CGP tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSI dalam RPP.
Untuk ukuran keberhasilan nanti seperti apa Bu modelnya? Ukuran keberhasilan menurut saya teman itu bisa membuat RPP yang bermuatan, yang berdiferensiasi dan memuat KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya. Berarti mampu bisa ya Bu? Mampu bisa membuat RPP yang di dalamnya itu sudah memuat yang sudah bisa disebut pembelajaran diferensiasi, memuat KSE seperti itu. Sosial emosionalnya ada, berpihak pada murid. Bu, untuk pendukungnya nanti yang Kalau pendukungnya, pendukung ini siapa? saya kira kan harus ada ini ya Pak, Ya, harus ada harus peserta ada. didik, terus harus ada teman sejawat sebagai coachingnya nanti, tentu saja kepala sekolah tidak lupa, dan seluruh warga sekolah harus mendukung. Kalau tidak didukung oleh beliau, saya kira nggak jalan. Oh gitu, siap. Untuk waktunya Bu, ini akan Ibu lakukan kapan nanti? Rencana itu minggu depan, rencana. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan lain atau kegiatan sekolah yang mendesak. Seperti itu. Ada lagi Bu, dari mulai awal atau ini terus nanti dikembangkan dulu baru ditindaklanjuti, bagaimana kalau Ibu? Ada tambahan lagi atau hanya ini aja? Awal sudah cukup, Oke. selesai. Oh iya, kita belum Iya. tanda belum. Ini untuk lampirannya ya Bu, terus tidak lupa untuk bagian akhir Bu, bagian akhir kan kita sudah melakukan pendampingan. Saya sudah melakukan pendampingan Ibu. Terus di sini apa yang sudah baik Bu, yang perlu diperbaiki ke depan pada pembelajaran tadi kalau menurut Ibu pada pembelajaran. Yang saya atau jenengan? Ya untuk jenengan dulu, baru nanti untuk saya Bu. Kalau saya, Pak, Yeah. mungkin kurang optimal ya Pak anak-anak itu. Biasanya kan anak-anak karena anaknya banyak, jadi terus berbeda-beda kemampuannya itu berbeda. Ada yang sudah bisa, ada yang setengah bisa, ada yang belas nggak bisa juga ada. Saya harus bisa memilah anak-anak itu menjadi beberapa kelompok untuk menyesuaikan kebutuhan belajarnya. Itu menurut saya belum optimal saya ini. Iya Bu, berarti Ibu udah agar cara optimal itu nanti bagaimana Bu? Ibu kalau udah tahu pasti punya solusi itu Rencana saya Oke. itu apa ya Pak, mengidentifikasi lebih jeli lagi. Karena menurut saya iso ternyata kalau sudah masuk dalam kelompok itu kok belum maksimal lagi, kok belum bisa, harus sana. Pengelompokannya itu membutuhkan waktu yang tidak hanya sehari. Bu, terus lagi Bu, itu sudah Ibu bisa melakukan refleksi diri untuk bagian akhir ini juga. Terus saat pendampingan ini membantu Ibu Lili untuk implementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sejauh apa Bu pendampingan yang saya lakukan agar Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran berpihak pada murid? Saya kira sudah baik ya Pak, sudah luar biasa dengan medan yang begini ya. Sering hujan Ya. Bapak sendiri juga pernah kita tidak bisa ke sekolah. Iya benar Bu. Saya kira sudah luar biasa Pak, sudah bagus sekali. Saya bisa mengikuti, saya paham dengan permintaannya Pak. Saya bisa menyediakan apa yang diminta, apa yang harus saya kerjakan. Sudah dipandu dengan baik, benar-benar dengan baik. Berarti untuk hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki Bu untuk kedepannya? Apa ya Pak? Sudah baik Pak, sudah luar biasa. Top pokoknya. Ya udah, terima kasih Bu. Oke, nanti jika Bu Lili ada masalah, Ibu Lili jangan sungkan-sungkan komunikasi saja kepada saya karena nanti akan saya masukkan ke jurnal LMS Bu. Terus saya juga mengingatkan Ibu untuk menyiapkan diri dalam pendampingan individu kelima Bu. Nah di sini kelengkapan bahan yang harus disiapkan Ibu Lili yang A. Mengajak rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Terus yang B. Penetapan jadwal observasi pembelajaran.
Pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pembelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring menyesuaikan kondisi sekolah. Untuk yang C, membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Nah, setelah hasil koreksi itu nanti sudah dikoreksi dari Bu Lili, hasil koreksinya nanti dijadikan dasar untuk perubahan CGP. Maksudnya perubahan RPP-nya perubahan RPP rekan sejawat Ibu. Terus ada lagi Bu yang kedua, saat aktivitas coaching untuk supervisi akademik, untuk melakukan aktivitas ini CGP harus mengikuti instruksi yang ada di modul 2.3 pada bagian data. Pastikan CGP melakukan proses pra-observasi, hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada saya dalam observasi di modul 2.3. Bila memungkinkan, percakapan saat pra-observasi juga direkam untuk ditujukan kepada PP saat pendampingan individu 5. Setelah itu, proses observasi pembelajaran, hasil dicatat saat proses diserahkan kepada saya pada saat sekitar 2 minggu lagi kita pendampingan individu 5. CGP atau Ibu Lili harus menggunakan instrumen observasi yang ada di modul 2.3. Yang ketiga, setiap aktivitas CGP saat melakukan observasi pembelajaran, saya tetap memantau melalui internet atau nanti dikirim foto atau kalau jika memungkinkan di Zoom dan lain sebagainya. Terima kasih Bu, ini sudah selesai. Terus mungkin nanti setelah ini saya menilai dan melaporkan hasil pendampingan individu saya yang keempat ini. Baik, terima kasih ya Bu Lili. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana?